Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan pada kita. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Kepada saya diberikan satu tema, hidup yang penuh pilihan. Itu yang tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat satu bagian dari kitab Kejadian, pasal yang ke-13. Saya membawa kita untuk melihat satu bagian dari ayat 11, ayat 1 sampai 11. Kejadian pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 11. Saya sudah mempersiapkan untuk Bapak Ibu Saudara mungkin bisa memperhatikan di layar. Saya akan bacakan untuk kita. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Mispa yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kembah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang diperhadapkan dengan banyak pilihan. Banyak pilihan, itulah kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang memilih atau harus memilih, sebetulnya waktu kita bicara tentang hidup, maka kita bicara tentang dua hal. Di satu sisi bahwa ada hal yang dapat kita pilih, tapi di sisi lain ada hal yang tidak bisa kita pilih di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang hal-hal yang tidak bisa kita pilih, tentu seperti kita tidak bisa memilih, kita harus lahir dari keluarga mana. Kita harus lahir dari orang tua yang seperti apa. Ayah saya seperti apa. Saya nggak bisa milih. Ibu saya seperti apa. Saya nggak bisa milih. Tetapi ada hal-hal lain yang memang di mana kita harus memilih. Dan mau tidak mau memang kita harus memilih. Untuk hal-hal tertentu yang memang kita harus memilih. Setiap orang diperhadapkan dengan pilihannya, bukan? Waktu masih kecil, kita diperhadapkan juga dengan pilihan mungkin dari orang tua kita. Waktu kita dibawa belanja, kemudian mereka ingin membelikan mainan. Barangkali orang tua akan berkata, kamu pilih mainan yang mana? Kamu pilih mainan yang seperti apa? Silakan pilih mana yang kamu mau. Silakan ambil mana yang kamu suka. Kemudian bukan hanya ketika kita masih kecil, kemudian masuklah kita sekolah, begitu ya. Sekolah pun kita mesti harus memilih. Kita mesti bergumul, pilih yang sekolah yang mana. Pilih sekolah yang seperti apa.
pilih sekolah yang kemudian dengan ukuran pembiayaan seperti apa, kemudian tingkat kedisiplinan yang bagaimana, jarak tempuh yang seperti apa, yang dekat atau yang jauh. Itu pilihan yang memang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup. Kemudian bukan hanya itu, waktu kita ke pasar gitu ya, kita jalan ke mall. Waktu kita di mall, kita mau belanja juga kita mesti milih, bukan? Mau milih pakaian, beli baju atau beli celana, kita mesti pilih. Celana pendek, celana panjang, ukuran berapa, warna apa, harga berapa, di toko yang mana. Hal-hal demikian bukankah kita harus memilih? Diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita mesti ke pasar sayur. Kita mungkin mau beli sayur, tidak mungkin kita tidak pilih. Aneh bin ajaib kalau kita kemudian pergi ke pasar sayur, lalu datang dan tidak milih sayur, langsung beli, ambil gitu misalnya. Paling tidak kita melihat, mengamati. Pilih sayur mungkin yang mana. Sesuai dengan selera, sesuai dengan uang, sesuai dengan budget. Dan banyak hal. Oleh sebab itu, bahwa pilihan atau memilih, seperti yang saya katakan tadi, di satu sisi bahwa kita harus memilih apa yang harus kita pilih, di sisi lain ada hal-hal yang tidak bisa dipilih oleh manusia, di mana manusia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas untuk memilih hal-hal tertentu. Ya, kita tidak bisa milih. Kalau untuk pasangan hidup ya kita masih bisa milih. Pacar kita masih bisa milih. Ya, teman kita masih bisa milih. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka memilih dan tidak memilih ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Dan itu harus dijalani, itu harus dialami, itu harus dihadapi oleh manusia. Menarik kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh penulis kitab Kejadian, kisah tentang Abram dan Lot, ya, menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Abram dan Lot dikatakan mereka adalah orang yang kaya, mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak hewan peliharaan, dan bahkan punya emas, perak, harta kekayaan yang menjadi ukuran pada waktu itu. Bukan hanya itu, ukuran kekayaan pada zaman itu ditentukan juga dengan adanya budak, dengan adanya gembala-gembala, pelayan-pelayan yang ada bersama dengan mereka. Oleh sebab itu, kita membaca dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 11 tadi, maka di sana juga sebetulnya ada pilihan. Pilihan yang harus diambil, dengan kata lain, Lot diperhadapkan dengan satu pilihan. Memilih karena ada alasan dan pertimbangan. Apa yang menjadi dasar dari Abraham ketika Abraham membawa Lot atau meminta Lot untuk memilih? Artinya tidak. Pertama, bahwa kita melihat upaya satu pemilihan dalam konteks yang kita baca tadi, ya tentu bagi manusia ya memilih yang aman, yang nyaman. Samalah waktu kita mau pergi ke satu tempat juga kita menggunakan Google Map atau menggunakan Waze, kita juga diperhadapkan dengan pilihan kondisi seperti apa dan bagaimana. Demikian juga dengan kehidupan yang dialami oleh orang-orang di zaman Abraham dan Lot secara khusus dalam konteks Lot dan Abraham. Dan di dalam Alkitab saya pikir banyak hal. Maka apa yang dilakukan oleh Abraham ketika Abraham melihat situasi, kondisi yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh Lot dan dirinya, oleh gembala Lot dan gembala daripada Abraham itu sendiri. Upaya untuk menghindari atau menyelesaikan konflik, itulah kenapa adanya pilihan. Kenapa Abraham meminta Lot untuk memilih tempat di mana dia harus menggembalakan kambing domba, tempat di mana dia harus tinggal, tempat di mana dia harus menetap, tempat di mana dia harus menjalani kehidupan kesehariannya, berusaha, bekerja, mengembangkan bisnisnya pada waktu itu. Jelas Abraham ingin bagaimana konflik yang terjadi antara gembalanya dan gembala Lot bisa terselesaikan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi antara
Gembalamu dan gembalaku perkelahian. Ya. Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau. Kalau sudah gembalanya, kalau sudah karyawannya berkelahi, nanti malah bosnya berkelahi lagi, kan gitu. Wah, ini karyawan kita udah berkelahi nih. Jangan sampai kita sesama bos lalu berkelahi. Apalagi bukan hanya sekedar sesama bos. Ya, kita juga adalah keluarga. Kita adalah kerabat. Jangan sampai terjadi perkelahian itu antara aku dan antara engkau. Ya. Jadi kalau begitu, kalau bukan kerabat boleh berkelahi dong. Kalau bukan saudara boleh berkelahi dong gitu kali ya. Enggak, bukan, tentu bukan itu gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abraham di sini, jangan sampai terjadi perkelahian, ya, pertikaian, percekcokan yang kemudian nanti akan berakibat banyak hal yang akan ditimbulkan efek dari perkelahian itu. Karena itu, ya, diadakanlah, dilakukanlah suatu pemilihan tempat yang diajukan oleh Abraham kepada Lot. Dengan kata lain, maka pilihan orang harus memilih dan tentu dalam konteks-konteks tertentu demi rasa aman, demi rasa tentram, demi rasa damai, supaya tidak ada pertikaian. Maka masing-masing menentukan pilihannya. Kenapa? Kalau tidak memilih dan tidak berpisah, ya, yang ada bukan keamanan, yang ada bukan ketentraman, yang ada bukan kenyamanan. Nanti bisa-bisa terjadi pertumpahan darah. Ya. Sehingga tidak sedikit orang, ya kami harus memilih jalan yang harus kami pilih. Ada orang tertentu mungkin, ya, mungkin dalam konteks keluarga, ya kami harus milih lah. Menyelesaikan konflik, atau juga satu nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Gitu ya. Atau juga, ya kalaupun kami sama-sama dalam konteks tertentu, ya dalam konteks tertentu orang dalam keluarga, ya udahlah, kami memilih untuk berpisah. Ya. Walaupun tentu itu bukan satu cara dalam konteks pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Atau dalam konteks bisnis, ya udah, usaha kita sudah semakin berkembang, bisnis sudah semakin besar, modal sudah semakin banyak, karyawan juga sudah semakin banyak. Ya sudah, sekarang kita pisah, kita bagi. Kita pilih mana yang menjadi bagianmu, apa yang menjadi bagianku, apa yang menjadi bagian dia, dan sebagainya. Daripada ketika kita harus satu dan sama-sama, kita ada dalam konflik yang besar. Kita ada dalam pertikaian. Maka itulah salah satu kenapa Abraham memberikan atau menawarkan kepada Lot, memanggil Lot, lalu untuk memilih mana yang harus dia pilih. Ya. Hal yang berikutnya, orang harus memilih, atau apa yang disampaikan oleh Abraham di dalam bagian yang kita baca tadi, adanya satu pilihan. Kenapa memilih? Pilihan dilakukan atau adanya pilihan karena ada tawaran, karena ada kesempatan, dan Abraham membuka hal itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ada tawaran. Ada kesempatan. Bukan saja tawaran lokasi yang ada, bukan saja tawaran daerah yang ada, tetapi juga memang, ya, tawaran yang kemudian membuat kesenjangan tadi mesti harus ada. Sehingga di sini maka Allah pun tentu mengambil atau menyambut kesempatan yang ditawarkan oleh Abraham. Ya. Kadang kan diperhadapkan, ya, walaupun barangkali tidak terjadi dalam dunia nyata, mungkin dalam dunia perfilman. Kadang dalam dunia perfilman antara cinta gitu ya. Ya silahkan, kamu mau pilih aku atau mau pilih dia menjadi pacarmu, gitu kan? Kamu mau pilih aku atau pilih dia untuk menjadi pasanganmu. Ya. Kamu mau pilih aku atau mau pilih dia untuk bergabung dalam tim bisnis. Kamu mau pilih aku atau pilih dia untuk menjadi menjadi rekan kerja. Ada kesempatan, ada tawaran yang diberikan.
Sehingga itu menjadi satu pintu yang terbuka bagi orang untuk memilih. Walaupun salah enggak ada yang salah juga sih. Yang namanya kita diperhadapkan dengan kondisi yang banyak, yang majemuk, dan juga di mana tiap-tiap orang juga perlu menentukan apa yang menjadi pilihan mereka. Ya. Maka kesempatan ini tentu sangat dibaca oleh Lot dan dimanfaatkan oleh Lot. Walaupun sebetulnya Abraham ya dia sebagai senior, bukan saja sebagai senior tapi juga sebagai orang tua lah dari Lot, karena omnya ya, pamannya. Tentu saja dalam hal ini memposisikan diri layaknya seorang ayah kepada seorang anak. Ya. Lalu ketika ayah berkata kepada anaknya, silakan kamu pilih nanti ayah yang terakhir. Ya, nanti papa yang terakhir. Biasanya memang hati papa begitu ya. Kalau makan bersama dengan anak-anaknya, atau makan bersama dengan keluarganya, atau dengan ya paling tidak dengan anaknya misalnya ya, dalam konteks ya, kamu mau pilih yang mana, kamu suka yang mana, nanti kemudian sisanya baru papa deh misalnya ya. Saya pikir inilah hati seorang ayah, hati seorang papa, hati seorang Abraham. Tetapi di satu sisi bahwa Lot juga ya, sebagai seorang yang muda, dalam beberapa tulisan dan dalam beberapa pandangan, mestinya Lot sebagai seorang yang muda juga, walaupun ditawarkan, yang menyerahkan juga dong pilihan itu kepada Abraham yang tua dulu misalnya ya. Tetapi kita tidak sedang bicara itu. Namun yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini bahwa orang harus memilih, atau Lot memilih karena memang ada tawaran, ada kesempatan. Ya, bersyukur kalau ada tawaran, ada kesempatan, ada yang harus dipilih. Ketimbang tidak ada yang harus dipilih sama sekali dan tidak bisa dipilih. Dalam hal ini tentu ya ada kualitas dan sebagainya. Maka menarik bahwa ketika ditawarkan oleh Abraham, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya. Ini satu tawaran yang luar biasa. Tetapi hal yang menarik bahwa Lot tentu saja menyambut baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika kita bicara tentang hidup yang harus memilih atau pilihan, apapun pilihan kita, kapanpun kita harus memilih, dan bagaimanapun cara kita harus memilih, entah yang baik, entah yang buruk, entah yang benar, entah yang salah, apapun, tetap ada konsekuensi. Konsekuensi yang datang dari setiap keputusan yang kita pilih, dari setiap pilihan yang kita putuskan, dari setiap pilihan yang kita ambil, pasti ada yang namanya konsekuensinya. Ya, mungkin saja konsekuensi itu bisa dalam waktu yang dekat, bisa dalam jangka waktu yang memang 1 menit, 2 menit punya dampak, punya pengaruh. Mungkin 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu, sebulan, setahun. Tetapi juga konsekuensi itu tidak hanya bicara tentang konsekuensi yang dekat dalam jarak waktu yang cepat, tapi juga bicara konsekuensi dari satu pilihan yang kita ambil juga. Bisa dalam durasi waktu yang begitu, ya mungkin saja kalau bicara tentang 10 tahun, mungkin dalam waktu 5 tahun. Ada pengaruhnya, ada dampaknya, ada efeknya. Atau juga konsekuensi dari satu pilihan kita ketika kita memilih. Memang jangka waktu yang dekat sih nggak ada sih. Jangka waktu menengah mungkin kecil. Tapi juga ada jangka waktu yang panjang. Sebagai satu dampak dari satu putusan, dari satu pilihan yang harus kita ambil ketika kita harus mengambil satu pilihan. Ya, seperti kalau orang memilih atau mengambil satu putusan, memilih untuk menikah. Maka itu konsekuensinya minimal itu seumur hidup, sampai maut memisahkan misalnya. Ya, walaupun ada orang yang kemudian ya dipisahkan oleh maut karena dalam waktu yang dekat. Tetapi paling tidak bahwa itu dalam jangka waktu yang memang tidak bisa diukur, yang tidak bisa ditentukan kapan efek itu terjadi, kapan dampak itu kita rasakan, kapan konsekuensi itu kita terima. Ya. Tetapi pasti ada, pasti. Dan konsekuensi itu bukan hanya sekedar bagi diri kita, dan bagi diri Abraham. Tapi konsekuensi itu juga bisa terjadi bagi orang-orang lain. Ya, karena itu ketika kita memilih tentu kita mesti harus hati-hati
Bukan hanya sekadar kita memikirkan diri. Oh, saya milih ini karena saya pikir diri saya aja lah. Jangan. Bukan hanya itu. Saya milih ini bukan sekedar milih untuk demi saya, keuntungan saya. Kan? Tapi juga ada konsekuensi bagi orang lain. Ada dampak bagi orang lain. Dan bahkan konsekuensinya tidak tanggung-tanggung. Kalau kita membaca apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa dalam Ulangan. Ya, konsekuensi pilihan itu bicara tentang kehidupan dan kematian. Bicara tentang kehidupan dan kematian. Bicara antara berkat dan kutuk. Bicara antara kesetiaan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Itu juga yang sebetulnya disampaikan oleh Yosua pasal yang ke-24, bukan? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang memilih atau hidup yang harus memilih, maka harus bagaimanakah kita harus memilih? Seperti apakah yang harus kita lakukan? Tentu saja banyak hal yang mempengaruhi kita dalam menentukan satu pilihan di dalam satu kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, kita memilih jalan aja kita mesti harus hati-hati ya. Kita pilih jalan yang dekat atau jalan yang jauh. Mau ke satu tempat, kita mesti searching dulu. Kita mesti lihat dulu mapnya seperti apa. Oh, macet atau tidak macet. Aman nggak aman? Ya. Gimana aja kondisi jalannya? Jalannya bagus atau jalannya rusak? Oleh sebab itu ketika kita mesti memilih pertama, bahwa orang seringkali memilih berdasarkan kenapa? Pengalaman. Pengalaman menjadi modal dasar, menjadi modal yang penting bagi orang untuk melakukan satu pilihan. Kalau orang biasanya punya pengalaman yang banyak, punya pengalaman yang sudah matang, punya pengalaman yang memang sudah cukup tinggi, maka itu sangat mempengaruhi bagaimana dia memilih sesuatu dalam kehidupannya ya. Kalau anak-anak kita suruh milih mainan, barangkali dia memilih bukan berdasarkan pengalaman mereka, tapi dia memilih berdasarkan selera mereka. Ya, tapi kita memilih, orang tua milih, oh ini saya berdasarkan pengalaman, itu pengalaman ini misalnya. Sama. Waktu kita mau belanja juga kita pilih toko, biasanya kita kan pilih pengalaman, berdasarkan pengalaman kita. Itu kan. Wah, pengalaman saya di sana, memilih belanja ke toko ini, oh saya tidak pernah dikecewakan, misalnya. Oh tokonya bagus, pengalaman. Pengalaman, memilih teman, oh saya mau memilih teman, pengalaman sih begini, orangnya ini begini, itu ya. Pengalaman. Tetapi kan dalam memilih hal-hal tertentu juga tidak didasarkan pengalaman ya. Orang kan nggak bisa milih, saya memilih pacar berdasarkan pengalaman saya pernah pacaran atau memilih teman hidup gitu ya. Kan belum tentu, oh saya berdasarkan pengalaman hidup saya karena saya sudah pernah hidup, misalnya saja. Ya. Tetapi hal pengalaman memang dalam konteks-konteks tertentu dilakukan, diperlukan. Tetapi dalam konteks Lot punya pengalaman apa ketika dia harus memilih daerah yang dipilihnya? Ya. Dia punya pengalaman apa tentang Sodom dan Gomora? Di pinggir Sodom dan Gomora. Ya pengalaman apa tentang wilayah itu? Dia punya pengalaman apa tentang tanah, tentang taman Allah? Karena dia melihat daerah yang dia inginkan, daerah yang dia ingin pilih. Layaknya taman Tuhan. Dia punya pengalaman apa tentang taman Tuhan? Kalau bicara taman Tuhan, ada yang penafsir menggambarkan bahwa itu sebetulnya Lot hanya melihat satu keindahan Taman Eden, tetapi tidak melihat sisi lain dari Taman Eden itu ada pencobaan di sana. Ada kejatuhan manusia di sana. Tapi hal yang kedua adalah hal yang mempengaruhi orang dalam menentukan pilihan adalah keterlibatan alat indera kita manusia. Selama alat indera kita manusia, kita punya indera, entah itu indera penglihat, indera perasa, maka itu memiliki kontribusi yang besar bagi manusia untuk menentukan dia memilih. Ya, paling tidak melalui pengamatan matanya. Nah, itulah yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh Lot. Dia memilih karena berdasarkan satu penglihatan inderanya.
penglihatan fisiknya, penglihatan kasat matanya. Sama ya, memang perlu juga. Kalau begitu, apakah kita tidak perlu indera untuk memilih? Jangan juga, jangan sampai kemudian kita belanja buah. Saya nggak mau melibatkan indera mata saya untuk memilih buah. Ini kan saya tutup mata, fotonya saya pilih dengan pejam aja itu udah bagus. Enggak juga. Jadi kita perlu, ya. Tuhan beri kita indera, Tuhan beri kita mata untuk kita bisa melihat, mengamati, meneliti. Tuhan beri kita telinga untuk kita bisa mendengarkan masukan-masukan. Supaya lewatnya kita bisa mengkaji, meneliti, mempertimbangkan. Tuhan berikan kepada kita akal, pikiran. Ya, supaya semuanya itu bisa dipergunakan dengan baik. Di dalam kita menentukan pilihan, menjalani kehidupan yang ada. Oleh sebab itu pengalaman perlu, tidak cukup. Keterlibatan indera perlu, tetapi tidak cukup. Seringkali hal yang mempengaruhi orang dalam memilih, menentukan pilihan dalam kehidupan hari-hari adalah keinginan, hasrat. Saya ingin, maka saya memilih. Keinginan yang besar ketika tidak dikendalikan membuat orang yang menutup mata, membuat orang menjadi buta, membuat orang menjadi, ya, seringkali mungkin logika tidak berjalan di sana. Kenapa? Yang namanya keinginan, nafsu, hasrat. Tentu saja ya, manusia normal untuk punya keinginan, punya hasrat, punya nafsu, punya kehendak. Oleh sebab itu bicara tentang keinginan manusia, keinginan kita, jika dituruti maka kita ingin memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tak terkendali, tak terkontrol. Ya, kan mau datang ke salah satu pusat perbelanjaan, kita semua punya keinginan. Saya pilih ini, ingin ini, kita akan menjadi serakah. Manusia akan bisa menjadi serakah kalau keinginannya dituruti. Bukan saja sekedar menjadi manusia yang serakah, mungkin manusia akan menjadi manusia yang binasa oleh karena keinginannya sendiri. Yang bila keinginan itu dalam konteks melakukan suatu pemilihan tidak dikontrol, tidak dikendalikan, tidak dikekang. Sebetulnya keinginan ini pun yang menjadi bagian dari Lot ketika Lot memilih. Apa yang menjadi bagian pilihan? Wah, dia ingin bagaimana hartanya terus bertambah. Dia ingin bagaimana ternak gembalaannya terus nanti berkembang. Ya, walaupun barangkali dalam diamnya dia akan berkata, kalau saya memilih daerah yang subur, daerah yang makmur, daerah yang hijau pada rumputnya, wah, harta domba ternak saya akan melampaui ternak paman saya Abraham. Ada keinginan. Dan paling tidak, ya, kalau kita memperhatikan bagian demi bagian, memang beberapa penafsir menggambarkan demikian. Ada keinginan yang kuat di dalam hati Lot untuk pertambahan harta yang begitu cepat, pertambahan harta duniawinya yang begitu pesat. Ya. Barangkali bukan hanya dari Lot, mungkin juga. Mungkin ya. Dari gembala-gembalanya. Bos, pilih itu bos. Itu lokasi strategis tuh bos. Ya. Itu lokasi bagus itu bos untuk mengembangkan bisnis kita dan sebagainya. Ada keinginan yang sebetulnya terikat pada hal-hal materi, pada hal-hal duniawi yang ada di dalam diri Lot. Dan itu sangat kental dan sangat kuat. Dikonfirmasi dengan cara apa? Dikonfirmasi dengan cara dan kehidupan sang istrinya ketika mereka harus keluar dari Sodom dan Gomora. Waktu Sodom ingin dibinasakan, Tuhan sudah mengatakan kepada istri Lot dan keluarganya, kepada Lot, jangan menoleh ke belakang. Barangkali di balik putusan Lot yang Lot ambil untuk memilih daerah itu, ada intervensi istrinya. Pak, pilih sana Pak.
gitu ya. Sana itu daerah yang bagus, Pak. Kalau istrinya berkata demikian, itu pilih itu. Ya. Nah, karena itu bicara tentang keinginan memang mesti harus hati-hati. Hal yang berikut yang mempengaruhi satu kehidupan, pemilihan yang dilakukan dalam kehidupan manusia adalah tentu bersyukur. Sudah mulai lebih baik bukan hanya sekadar keinginan, sekarang ada kebutuhan. Ya. Saya pikir bahwa sangat baik kalau orang memilih sesuatu berdasarkan satu kebutuhan. Dia tahu kebutuhannya apa, kebutuhan uangnya seperti apa, bagaimana jumlahnya, sehingga dia melakukan satu pilihan. Waktu dia belanja, dia milih, kebutuhan keuangannya sesekian. Saya sekolah ini karena saya melihat memang kebutuhannya ini. Bagus sekali, bukannya sekedar keinginan. Saya lanjutkan studi ini, saya belajar ini karena memang ada kebutuhan ini yang ingin dijawab. Yang ingin diperlukan. Bagus sekali. Sehingga tidak hanya sekedar memuaskan keinginan, tetapi juga menjadi jawaban atas pergumulan kehidupan yang ada. Ya. Waktu kita memilih, tentu kebutuhan kita apa? Malah waktu orang pilih juga misalnya ya, mau pilih berkendaraan, kebutuhan kita apa? Ya, kebutuhan kemampuan kita seperti apa? Mau beli aksesoris, mau beli perlengkapan, mau beli perhiasan, kebutuhannya apa? Ya, ini saya pikir bahwa ketika orang semakin hidup dalam satu kedewasaan, maka dia akan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di dalam menentukan pilihan. Termasuk ketika dia mau belanja ke salah satu toko, dia pertimbangannya sudah beda. Sana harganya agak murah, kita ke sana aja ya. Udah, apalagi kualitas baru bagus, gitu. Barangnya bagus sih, bahkan sama dengan sebelah misalnya saja. Tapi harga sangat murah loh. Nah, ini pertimbangan dalam suatu pilihan kehidupan. Kita mau pergi ke salah satu tempat ini, kita mesti memilih jalan. Apa kebutuhan kita? Ya. Saya pikir bahwa ketika Lot memilih bukan persoalan pada satu kebutuhan, tapi persoalan pada satu keinginan. Butuh tentu. Dia butuh tempat, yes. Butuh padang rumput, iya. Butuh daerah yang ada air, iya. Tapi bukan hanya sekedar itu yang dipenuhi dia sehingga dia salah dalam memilih. Namun keinginannya begitu kuat mengendalikannya. Bersyukurlah kalau kita mampu memilih ya berdasarkan ya memang kebutuhan saya. Sehingga saya memilih. Menyesuaikan. Ya, waktu kita pilih pakaian kita kan tidak sekedar ingin, tapi juga kebutuhan body kita seperti apa. Gitu kan. Nah sampai ini sepatu ini bagus ya. Bagus, mahal, menarik sekali gitu kan. Harganya sih murah. Tapi saya tidak butuh tuh. Karena kebutuhan kaki sekian, nomor saya sekian misalnya. Jangan hanya karena keinginan langsung juga ambil. Enggak. Memilih berdasarkan satu kebutuhan. Saya pikir yang sangat penting dalam satu pemilihan, menentukan pilihan adalah kedewasaan. Hal kedewasaan sangat-sangat penting mempengaruhi seseorang di dalam dia memilih, menentukan pilihan. Karena itu, ya, ketika orang bekerja juga bukan sekedar karena dia ingin, bukan hanya sekedar dia butuh, tapi juga orang memilih pekerjaan berdasarkan tingkat kedewasaannya dia. Seringkali kalau orang kita pilih kerja di kantor mana atau pekerjaan apa, kalau berdasarkan keinginan, kadang kan orang kan gengsi dong. Saya gitu. Tapi ketika orang butuh dan sekaligus juga orang dewasa, maka dia akan bisa menentukan dia mau pilih di mana. Dia mau pilih pekerjaan yang seperti apa. Pekerjaan bukan sekadar keinginan. Demikian juga sebetulnya. Kalau bicara tentang memilih. Ya. Kalau orang memilih dalam melayani, kalau sesuai dengan keinginan, orang lebih memilih di tempat yang misalnya mungkin yang gereja yang besar, mungkin juga memilih yang memang tidak dikendalikan oleh peraturan dan sebagainya. Mungkin juga memilih di tempat sesuatu yang memang bisa punya satu kebebasan, keinginan.
Mungkin juga memilih di tempat yang memang secara finansial, waduh, besar misalnya saja. Atau di tempat-tempat yang strategis. Tetapi tidak demikian. Ketika orang memilih dengan satu kedewasaan, dia mesti memikirkan. Seperti yang saya katakan bahwa ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada konsekuensi ketika orang milih. Kita milih bukan sekedar mementingkan kepentingan kita. Kita melihat atau kepilihan itu berdasarkan orangnya seperti apa ya. Kalau saya pilih ini, ya kenapa ya? Bagaimana ini? Akibatnya apa? Ya. Maka ketika Kristus datang ke dalam dunia, ya tentu dalam konteks kasihnya, cintanya, bukan hanya sekedar yang memperhatikan bahwa kenyamanan, keinginan dirinya, tidak. Tapi bagaimana kebutuhan manusia berdosa yang harus diselamatkan. Dan ketika dia harus memilih jalan penderitaan, jalan salib yang harus dia lalui, tentu itulah satu bentuk kedewasaan. Kedewasaan bukan sekedar bicara tentang umur, tapi kedewasaan yang melampaui semuanya itu adalah kedewasaan kerohanian. Karena itu, kalau melihat konteks Abraham dan Lot, maka Abraham, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah terlebih dahulu bagimu. Lot melihat dengan satu kedewasaan jasmania, mata, fisik. Tetapi Abraham melihat dengan satu kedewasaan iman. Kedewasaan pengenalan akan Tuhan. Kedewasaan dalam penyertaan Tuhan yang dia rasakan. Sehingga di dalam bagian yang kita baca tadi, bagaimana Abraham berkata kepada Lot, pilihlah kemana engkau harus memilih. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan seperti saya katakan bahwa banyak manfaatnya, ada konsekuensinya, ada dampaknya. Begitu fatalnya satu pilihan ketika pilihan itu salah. Kalau kita membaca kisah Lot, maka selanjutnya bagaimana daerah yang dipilih oleh Lot, itu Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Allah. Kita bisa membayangkan yang tadinya mereka sudah mengumpulkan harta kekayaan, membangun bisnis, membangun perekonomian. Lot di tanah yang subur, yang rumputnya banyak, yang tempatnya menjanjikan. Ketika Tuhan berfirman melalui Abraham bahwa daerah itu akan dibinasakan, dan Lot mesti keluar meninggalkan itu. Berapa banyak barang yang dia bisa bawa? Bukan hanya sekedar barang, istrinya pun tertinggal dan binasa di sana. Karena itu pilihan menentukan bagaimana kehidupan kita. Yosua, dan juga dalam konteks ulangan Musa, mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Dalam kehidupan hari-hari kita, seperti apa kita harus memilih? Apa yang harus kita pilih? Dan bagaimana kita harus memilih? Perlu kedewasaan iman. Bergumullah dengan firman. Bergaul dengan firman. Bergaul dengan Allah. Bergumul dengan Allah. Minta pimpinan Tuhan. Di dalam memutuskan, di dalam menentukan satu pilihan. Dalam hal terkecil apapun, kalau baca kitab Yosua, hal terkecil apapun, Yosua katakan, mintalah pertimbangan Allah, mintalah putusan Allah, mintalah bijaksana Allah di sana. Karena putusan kita, pilihan kita, tidak hanya sekedar memuaskan kita sesaat, tetapi juga hidup kita dan hidup orang di sekitar kita, hidup orang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Karena itu, biarlah ketika kita harus memilih, kita harus memilih di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Memilih di dalam tuntunan kehendak Allah. Memilih berdasarkan bijaksana Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita,
agar kita tidak salah pilih dan pada akhirnya penyesalan kita seumur hidup. Salah pilih. Dan kita tidak punya lagi kesempatan. Misalnya untuk memperbaiki lagi. Sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur ibaratnya. Untuk apa lagi? Biarlah kita terus diingatkan, dikuatkan oleh Tuhan. Yuk, kita diperhadapkan dengan pilihan dalam banyak hal. Mari, libatkan Tuhan di sana. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.